Oleh karena itu Allah menurunkan tata cara hidup, Allah menurunkan tata cara ibadah kepada manusia lewat Rasulnya. Nah, kita kaum muslimin, kita meramu itu, memahami itu dengan satu judul baru, yaitu hukum syara. Ya, jadi hukum syara ini adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiratul kiram rahimakumullah. Kembali kita bermuajahah di forum kajian kita takhasus materi dasar Islam, materi yang keempat, ya. Materi yang keempat dari 8 materi. Udah setengah main ini. Materi yang keempat, yang pertama adalah ahsanul amal, yang kedua khasyatul insan, yang ketiga thariqul iman. Udah selesai ya itu ya. Thariqul iman 2 kali pertemuan. Ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah hukum syara. Ya. Hukum syara. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arab itu. Baik. Hukum syara itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ngomongnya jangan hukum syara, hukmu syar'i. Hukum. Orang mana orang hukum sana? Dihukum sia. Nah, itu bahasa Arab itu. Kalau baru ditanya bisa bahasa Arab tuh? Enggak. Giliran ngomong dihukum bisa. Hukum adalah bahasa Arab. Iya, kita kaji materi kita. Tapi supaya nyambung dari materi sebelumnya, ini harus tahu korelasi. Korelasi non korelasi. Persamaan. Hubungan. Nah, korelasi itu hubungan. Korelasi antara satu materi dengan materi yang lain. Yang pertama, ahsanul amal. Pressure pointnya adalah pressure point. Pressure tekan, poin, titik poin. Titik tekannya adalah ahsanul amal, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ahsanul amal, amalan terbaik. Ya, tadi sedikit disinggung, amalan terbaik yang meliputi niat karena Allah dan cara ittiba kepada Rasulullah SAW. Untuk bisa mengetahui cara kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, tidak ada satu jalan selain daripada talabul ilmi. Oke, berarti ngajinya harus lanjut gitu loh. Harus terus dimanapun itu. Kemudian untuk mengetahui siapa diri kita, khasyatul insan, materi kedua. Ini untuk mengetahui siapa diri kita. Khasyatul insan. Apa khasyatul insan? Potensi manusia. Terdiri dari apa? Hajatul udawiyah. Apa itu hajatul udawiyah? Kebutuhan fisik. Yang kedua? Goriza. Apa itu goriza? Naluri atau insting. Yang ketiga? Tafkir, kemampuan berpikir. Ini kita harus tahu bahwa khasyatul insan seluruh manusia sama. Nah, ini yang perlu kita tahu. Selain itu juga di pembahasan khasyatul insan, memahami betul bahwa kejadian kita, diciptakannya kita itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang tidak disengaja. Masih ingat ya kajiannya? Masih ingat nggak tentang proses terjadinya manusia? Berarti terjadinya manusia. Kalau yang belum nonton silahkan tonton di khasyatul insan atau potensi manusia. Bahwa kejadian manusia bukan sesuatu yang tidak disengaja.
Jadi bukan iseng-isengnya itu loh, diciptakan terus Kang Rudi itu loh. Terus siapa lagi? Kang Arif, terus Kang Galang dan seterusnya. Atau kita. Antum bisa lihat diri kita. Apakah Allah iseng gitu, ciptakan ini untuk memenuhi dunia dan seterusnya? Tidak, sekali lagi tidak. Ketika kita mempelajari hal itu, mempelajari khasiatul insan, bahwa Allah bukan iseng-iseng menciptakan manusia. Ya. Mesti punya tujuan. Ya. Jadi bukan iseng, tapi pasti punya tujuan. Tujuannya tiada lain adalah apa? Beribadah. Pintar. Gimana nasnya? Wama Bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah ciptakan manusia itu untuk menghamba kepadanya, beribadah kepadanya. Nah, sekarang jadi masalah adalah ibadah, yang tahu cara beribadah siapa? Yang tahu cara beribadah siapa? Siapa? Kok hening? Soalnya nggak ada jamaahnya ini. Kan tadi Allah menciptakan kita bukan iseng-iseng atau bukan nggak sengaja, tapi disengaja dan memang punya tujuan. Setiap individu kita, setiap manusia yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, pasti Allah punya tujuan. Tujuannya tadi salah satunya adalah untuk beribadah. Nah, masalahnya yang paling tahu cara beribadah siapa? Allah. Betul. Yang paling tahu cara beribadah adalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang mewajibkan manusia untuk beribadah, maka yang paling tahu cara beribadah adalah Allah. Gitu. Oleh karena itu, beribadah itu nggak boleh sembarangan, tidak boleh diserahkan kepada manusia, nggak boleh ngasal, nggak boleh kreativitas, nggak boleh inisiatif, nggak boleh. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah kepada hambanya, maka Allah juga menurunkan, memberitahukan, menginfokan cara beribadah kepada manusia. Maksudnya cara beribadahnya manusia untuk menyembah Allah. Berarti cara beribadah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lewat siapa? Lewat Rasul. Pasti lewat Rasul. Tidak diilhamun satu-satu kan, enggak. Pasti lewat Rasul. Nah, karena disampaikan oleh Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturannya. Bukan cuma cara beribadah ternyata. Ya. Bukan cuma cara beribadah, tapi seluruh aktivitas manusia itu Allah turunkan caranya. Oleh karena itu Allah menurunkan tata cara hidup, Allah menurunkan tata cara ibadah kepada manusia lewat Rasulnya. Nah, kita kaum muslimin, kita meramu itu, memahami itu dengan satu judul baru, yaitu hukum syara. Ya, jadi hukum syara ini adalah apa? Berangkat dari definisi. Ya. Apa itu hukum syara? Ma makna hukum syar'i? Apa maksudnya? Apa artinya hukum syara? Ayo. Ya. Enggak sakit hungkul. Alhamdulillah nempel. Perbuatan manusia. Mantap. Alhamdulillah. Barakallah. Yang lain dengarkan. Catat. Hukmu syar'i huwa khitabu syari' al-muta'alliku bi af'alil ibadi. Definisinya itu. Ya. Definisi hukmu syar'i adalah khitabu syari' al-muta'alliku bi af'alil ibadi. Non Indonesia nak kumaha? Hukum syara' huwa adalah khitab itu apa? Seruan. Berarti hukum syara adalah seruan. Seruan dari siapa? Asy-syari'. Siapa asy-syari'? Asy-syari' adalah yang membuat hukum, gitu. Khitabu syari' al-muta'alliku
yang berkaitan, sesuatu yang berkaitan dengan apa? Bi af'al, dengan perbuatan al-ibadi, hamba, gitu. Jadi ringkasnya, hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum atau asyari yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Saya ulangi. Hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Sakali deui. Hukum syara adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. So, silakan. Orang ngopi heula. Perhatikan. Sebuah definisi itu harus mengandung mani'an jami'an. Universal dan terbatas. Artinya itu disebut dengan definisi, harus mengandung semua hal yang menyangkut dengan definisi itu, membatasi supaya tidak ada maklumat lain atau mafhum lain terhadap definisi itu. Maka begini, hukum syara, khitabus syari. Kenapa bukan khitabullah? Di sini definisinya bukan khitabullah, tapi khitabus syari. Apa? Khitabus syari. Wah, ini yang bikin definisinya keliru, nggak keliru, jangan kayak gitu. Ini yang membuat definisinya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah alaih. Khitabus syari, seruan dari asyari. Asyari itu apa tadi? Sang pembuat hukum, gitu. Siapa? Siapa sang pembuat hukum? Allah, tidak ada lagi. Loh, kenapa nggak disebut khitabullah? Ayo. Khitabus syari, khitab dari Allah. Nanti kita ada materi tambahan ya. Di luar dari 8 materi yang akan kita sampaikan. Salah satu materi tambahannya adalah tentang as-sunnah. Nah, itu materinya itu. Apa makna as-sunnah? As-sunnah itu maknanya apa sih? Nanti ada sesi tersendiri. Supaya kita tidak keliru dalam memahami yang dimaksud dengan as-sunnah. Apa as-sunnah? Hah? Apa as-sunnah? Itu sunnah. Hah? Hadza sunnah? Ini sunnah. Rawatib sunnah. Senin Kemis sunnah. Terus potong tangan wajib sunnah. Nah, nanti insya Allah ada session tersendiri. Kita akan membahas hal itu. Tapi untuk kesana kita bahas kerangkanya dulu ya. Kita selesaikan dulu. Oke, kembali. Khitabus syari, seruan dari sang pembuat hukum. Kenapa pakainya khitabus syari bukan khitabullah? Karena seruan dari sang pembuat hukum itu memang terkesan ya semuanya bermuara dari Allah. Hanya saja di sana nanti ada banyak hal. Nah, di sini terkait dengan sumber-sumber hukum syara nantinya. Jadi makanya insya Allah mudah-mudahan bisa selesai 2 pertemuan hukum syara ini. Jadi khitabus syari karena terkait dengan sumber-sumber hukum, sumber hukum syara. Ternyata sumber hukum syara tidak hanya satu, banyak. Muaranya sama dari sang pembuat hukum. Khitabus syari al-muta'alliqu, yang berkaitan bi af'al, dengan perbuatan al-ibadi, hamba, seorang hamba. Jadi hukum syara itu adalah seruan dari sang pembuat hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, perbuatan kita. Jadi seluruh perbuatan kita itu ada hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Nah, makanya kalau pembahasan ini biasanya kita awali dengan
kaidah usul fikih. Hafal? Yang sudah hafal alhamdulillah, atau yang masih hafal alhamdulillah. Kaidah usul fikih ini penting untuk kita pahami. Hukum syara ada dua kaidah usul fikih yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama kaidah tentang benda. Kaidah tentang benda. Yang kedua kaidah tentang perbuatan. Ini penting. Yuk, yang sudah hafal, kaidah tentang benda. Kaidah usul fikih tentang benda. Bagaimana? Buka lagi catatannya. Antum ada catatannya nggak? Hadir nggak, ngaji nggak waktu itu? Hah? Yang di mana? Di Al-Hikmah kan? Iya itu, saya masih ingat itu. Saya hafal wajah antum. Yang lain, kaidah usul tentang benda. Ayo siapkan. Kaidah usul fikih mengenai benda. Simak. Al-aslu fil asya ibahah ma lam yarid dalilu tahrim. Saya ulangi. Al-aslu fil asya ibahah ma lam yarid dalilu tahrim. Apa? Al-aslu hukum asal. Fil dari asya benda. Jadi hukum asal dari sebuah benda ibahah mubah, ya. Fil alam. Jadi semua benda di alam semesta jagat raya ini hukum asalnya mubah, semua tanpa kecuali. Ini hukumnya apa? Iya, ini benda, betul lu nanya. Hukumnya apa maksudnya? Mubah. Ini hukumnya? Ini upil. Loh, kok berhenti? Upil benda bukan? Jangan ragu. Ingus. Oh, contohnya ke sana-sana. Biasa, dari awalan dulu. Hukumnya kuman? Virus? Cicing wise. Mulai. Al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal sebuah benda itu mubah. Jadi ini kaidah usul. Semua benda. Anjing? Anjing hukumnya? Mubah hukum asalnya. Kan tadi saya bilang al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal sebuah benda itu mubah. Berarti hukum asalnya sebuah benda itu mubah seluruhnya di alam jagat raya ini. Semua benda itu mubah hukum asalnya. Kan belum selesai. Ma mim alif ya. Ma lam yarid dalilu tahrim. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, begitu. Kayak lengkapnya, hukum asal sebuah benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Bisa disimpulkan sedikit, boleh mengambil kesimpulan sedikit ya. Hukum asal benda mubah, berarti sealam jagat raya hukum asalnya mubah. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti yang haram itu sedikit gitu loh. Paham nggak? Hukum asal benda mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti konsekuensinya adalah, berarti mafhumnya adalah yang diharamkan oleh Allah itu sedikit benda-benda itu. Kenapa? Karena yang mubah tidak disebutkan saking banyaknya. Kalau yang haram disebutkan oleh Allah. Berarti semua benda itu mubah. Pulpen, karpet, mansion. Nah, ngomong mubah, legen. Kan banyak yang jual-jual tuh. Legen. Nyaho legen tuh? Hah? Minuman apa? Orang timur bilangnya toa.
Tuak, ya betul, tuak. Saya ngomong toak kenapa? Boleh aja kan? Karena saya pernah ada yang ngaji waktu itu tahun berapa? Di tempat saya itu toak itu sudah jadi biasa, Ustaz. Setiap ada acara-acara tertentu itu mesti itu toak itu. Toak, daerah Tuban. Menyebutkan. Halo warga Tuban. Assalamualaikum. Di sana banyak toak. Ternyata bukan hanya di sana. Cilengsi juga banyak gitu. Legen namanya, lontar. Oh, lontar. Lontar hukumnya mubah, betul mubah. Terus legennya nggak tahu, bener. Loh iya ini legen itu tergantung legennya nanti, apakah dia sudah terfermentasi atau belum. Jangan asal ngomong haram kan gitu. Kan malam yarid dalilu tahrim. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti untuk pengharaman itu butuh dalil, betul. Berarti untuk pengharaman itu butuh dalil. Berarti yang diharapkan itu ada dalilnya. Berarti yang diharamkan itu sedikit, gitu loh. Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kopi hukumnya? Nah, ada istilah begini. Ayo seceng-seceng orang kopi tiis. Ada yang paham? Ada yang paham? Cung yang paham siapa? Antum paham? Apa? Apa katanya? Intisari. Emang kalimatnya gimana tadi saya? Pertama, kopi hukumnya mubah. Nah, gini sekarang ada istilah. Hayo seceng-seceng. Apa seceng-seceng? Seribu-seribu. Orang ngopi tiis. Itu istilah. Istilah yang sudah khas. Yang hanya difahami oleh itu. Kok ketawa sih? Serius ini. Kopi tiis apa kopi tiis? Kopi dingin. Oh, betul. Taunya kopi dingin. Nggak salah. Berarti mainnya kurang jauh. Ini ada di sebagian saudara-saudara kita. Itu istilah kopi tiis itu istilah daripada oplos. Oplos. Coca-Cola campur autan. Halah. Lah iya kan modal seceng-seceng. Saparilla sama autan sama bodrek dan seterusnya. Apa maksudnya? Paham? Apa? Halah, jangan paham kan wae. Oplosan, betul. Tujuannya untuk iya, mendem. Nah, bener mendem. Siapa sih ngomong mendem? Ya, mendem. Teler. Emang kurang jauh mainnya ini. Oke, berarti yang dimaksud kopi dan kopi tiis nggak sama. Ya, oke. Kopi hukumnya? Kopi tiis hukumnya? Ayo, kata siapa? Dari mana? Karena butuh dalil pengharaman itu. Butuh dalil. Apa dalilnya? Hah? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Rizq. Ya. Sesungguhnya khamar dan maisir. Khamar dan maisir itu najis. Nggak boleh, itu diharamkan oleh Allah. Ada nasnya berarti kan? Kopi juga bukan? Kopi. Ini juga bisa jadi tidak boleh. Ketika ini dicampur ngomong merek. Kopi campur autan katanya. Gak ada modal. Oh iya makanya itu. Siap. Oke, kembali ke materi. Tadi kita sedang membahas apa tadi? Kaidah usul fikih tentang benda. Baru satu, kaidah usul fikih tentang benda. Al aslu fil asya
ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal sebuah benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti seluruh benda-benda yang ada di alam jagat ini adalah mubah pada asalnya. Ya? Ini hukumnya apa ini? Sorban. Hukumnya apa namanya? Ya. Ada nggak sorban yang diharamkan? Apa? Kalau dari sutra. Betul. Dari sutra, kalau sorbannya terbuat dari sutra, maka itu haram bagi laki-laki. Jangan putus di situ, teruskan. Maksudnya haram bagi laki-laki gitu. Bagi wanita? Boleh, halal. Gitu maksudnya. Paham nih kaidah usul fikihnya nih? Seluruh benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya? Mau sebagus apapun boleh, tapi kalau bahannya dari sutra haram bagi laki-laki. Nah, benar kan? Al aslu fil asya ibahah malam yarid dalilu tahrim. Kalau ada dalil yang mengharamkan hal itu maka haram. Paham? Apalagi nih? Contohnya apa? Cincin. Kenapa? Ah ya, iketannya. Cincin mubah. Emas hukumnya? Kok emas hukumnya haram? Mas, sampean haram jare. Emas itu hukumnya mubah. Ya, kan tadi semua benda hukumnya mubah gitu. Selama tidak ada dalil mengharamkan. Ketika ada pengharaman maka pada saat itu haram. Yang memakainya laki-laki ada pengharaman. Nah, pada saat itu haram. Berarti laki-laki tidak boleh pakai emas. Mau anting kek, mau cincin kek. Apa namanya? Nah, ini. Di peci, ini ada yang sulam emas ya? Gak pernah tahu? Kampung emang kalian itu. Oh ya tahu peci yang agak mahalan dikit gitu loh. Peci itu ada yang disulam emas, keren, bertahtakan emas, tapi haram, gitu. Apalagi? Jangan laki-laki mulu, perempuan. Yang nonton juga nanti viewer kan ada perempuan. Ayo, apa? Hah? Parfum. Oke, parfum kenapa? Ya emang kenapa? Parfum buat wanita kenapa masalahnya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berlebihan. Kata siapa? Wanita itu tidak dibolehkan mengenakan parfum itu ketika keluar rumah. Kalau di rumah boleh. Depan suaminya boleh. Oh harus katanya. Bagi istrinya. Itu ya, letak pengharamannya harus tahu, letak ketidakbolehannya harus tahu. Bukan berarti parfumnya haram. Tidak, kecuali zatnya. Nah, itu. Kalau parfum itu zatnya terbuat dari zat yang haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka parfumnya jadi haram. Ada nggak? Apa? Alkohol. Nah, ini nanti kita sisipkan dulu ya. Karena alkohol ini pengharamannya dari sisi zatnya ataukah dari sisi membuat muskir dan muftirnya. Nah ini kita tidak sedang bahas hal itu dulu. Maksudnya untuk kajeroh heula. Paham nggak? Nggak ke dalam-dalamnya dulu. Ya, kan inti dari pembahasan kita, materi kita adalah kerangka dalam memahami Islam. Ya, bagi yang sudah paham, ya tahan aja dulu. Dan jangan so tahu juga. Ya, kita di sini sedang membahas kerangka dalam memahami Islam. Pelan-pelan saja, ada waktunya. Tenang sobat, tenang aja. Ya. Parfum ada yang bahannya dari yang diharamkan. Berarti terbuat dari najis. Ada? Apa? Pakai minyak babi misal. Terus nonton infotainment lah dikit sebentar lah. Apa coba? Air kencingnya artis.
Ada yang pernah dengar? Buset katanya. Karena ada ide gila dari apa sih? Biasanya kalau artis punya ini asisten namanya ya. Itu ada artis itu kebelet pipis gitu. Ternyata dikumpulin. Kurang kerjaan ya. Geli katanya, geli. Antum mau nawarin? Nggak laku. Lady Gaga ya. Itu kalau nggak salah Lady Gaga, siapa? Marilyn Monroe atau siapa? Demi Moore. Itu juga dikumpulin ternyata. Terus kemudian dibuat parfum. Ada yang beli nggak? Laku itu. Emang air kencing antum nggak laku? Kencing di bawah pohon, pohonnya mati. Nggak barokah sama sekali itu. Astagfirullahaladzim. Nah, itu dari sisi zatnya. Betul, parfum itu akan jadi haram. Kenapa? Karena zat pembuatnya sesuatu yang najis yang tadi diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka parfum itu haram betul secara mutlak. Contoh lain. Apa? Sesuatu yang bisa membuka mata para wanita. Buka mata hati mereka. Apa? Wanita suka apa? Bergaya-gaya. Fashion. Biasanya apa? Buat tas. Betul. Apa? Tas? Apa hubungannya? Apa istimewanya tas? Tas. Berapa duit tasnya? Hah? Atau kresek katanya. Tasnya itu harganya sekitaran 30 sampai 50 juta. Berapa kali gaji antum? Loh iya kan, nanya berapa gaji. Kalau gajinya 3 juta berarti 10 bulan. Setahun gaji buat beli tas. Satu. Itu nggak bayar kontrakan. Buat beli tas. Dan itu yang paling murah. Biasanya. Di atas itu lebih banyak lagi. Apa yang jadi bahasan kita? Al-aslu fil asya ibahah malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal benda itu mubah. Hai wanita, dengarkan ini. Hukum asal benda itu mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tas kegemaran kalian. Yang mahal-mahal itu terbuat dari kulit buaya. Terbuat dari kulit yang keras, terbuat dari kulit buaya itu binatang buas. Boleh dimakan? Hah? Buaya boleh dimakan nggak? Ada yang doyan sini? Buaya atau si gigi jarang? Wah, si gigi jarang. Nah, iya, kulitnya kan diambil itu. Buaya, loh, ini penarikan hukumnya bagaimana? Sama kayak tadi sebenarnya. Buaya itu adalah binatang yang terkategori binatang buas. Itu diharamkan untuk manusia yang memakannya. Ketika Allah mengharamkan untuk dikonsumsi, maka Allah juga diharamkan untuk memanfaatkannya, termasuk jual beli gitu. Itu yang belum nikah di sini. Kalau calonnya yang minta tas yang mahal-mahal kayak gitu, sampaikan. Nanti harus ngaji dulu, gitu. Harus paham dulu dasarannya. Bilang aja, Neng, bukan abang nggak mau beliin tas yang mahal gitu, tapi itu haram. Malah akal bulu semua. Nggak ada duit. Iya, tas yang terbuat dari kulit buaya. Buaya sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, maka dia haram pula untuk dimanfaatkan. Haram pula untuk dimanfaatkan. Termasuk jual beli. Dijadiin tas. Dibeli, sudahlah mahal, haram pula. Gitu. Kalau haram hukumnya? Ya haram. Berdosa. Udahlah ngumpulin uangnya banyak, lama, capek, dibelikan, haram. Wah, udah rugi. Jadi
merubah mindset. Kalau banyak yang nggak terima, silakan, nggak masalah. Di komen silahkan di komen. Nanti para asatidz sekalian boleh menggali hal itu. Kalau masih tidak puas, ya mari duduk kita gali bagaimana cara istinbat hukumnya. Oke, kita kembali ke sini. Poinnya di sini, ini hanya untuk mancing saja. Poinnya di sini adalah hukum asal sebuah benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tadi sudah ya, yang mubah-mubah dan yang diharamkan. Hafal? Harus dihafal ini. Tapi minimal paham. Hukum asal benda mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi? Contohnya apa? Yang favorit para pria. Ya, pria punya selera. Ngomongin apa itu? Udud hukumnya apa? Udud hukumnya? Siapa yang mendukung udud mubah? Kita tidak bicara dukung-mendukung, kita bicara hukum. Ya, dalam syarak bagaimana? Hukum asal sebuah benda mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi pengharaman butuh dalil, gitu. Udud hukumnya? Loh iya, enggak jadi ragu-ragu begini. Rokok hukumnya mubah. Pap apa? Sekarang udah ada lain lagi. Pap ya. Pap apa pep? Hah? Ya terserah antum bilangnya seperti apa. Yang jelas hampir sama seperti itu ya. Cuman berbeda medianya, berbeda bahannya. Kalau tidak salah begitu. Ya, hukumnya apa? Mubah. Hukum asal adalah mubah. Hukum asal benda mubah dan tetap mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Jadi udud rokok hukumnya mubah, selesai. Ada yang nggak sepakat? Ada yang berpendapat tetap haram, katanya begitu. Apapun rokoknya tetap haram. Kita bicara masalah hukum. Hukum asal benda mubah. Rokok hukum asalnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Apakah ada yang mengharamkan rokok? Ada dalil pengharaman rokok? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Antum mau nyari kemana? Antum mau nyari kemana? Tidak ada dasar pengharaman rokok. Rokok terbuat dari apa? Nah, kita bicara masalah zat. Bicara masalah zat pembuatnya, zat pembentuknya. Rokok yang dari mana? Yang asli dong. Yang asli dari apa? Iya, yang asli itu tidak pakai saringan. Nggak nyambung deh ini. Emang kurang jauh nih mainnya. Yang asli itu dari tembakau. Kok dilinting? Ya terserah mau dilinting, mau diacak-acak. Rokok dari tembakau. Tembakau hukumnya mubah. Ada dalil pengharaman tembakau? Tidak ada. Maka hukumnya mubah. Nah, dari situ penarikannya. Ya? Dicampur cengkeh. Cengkeh hukumnya mubah. Campur cengkeh. Campur apa lagi? Bako. Tahu bako nggak? Ya itu, daun kaung. Hah, kecubung. Loh, iya ini kan menambah fakta. Iya. Masih mubah kalau campur kecubung. Gila ketawa. Tahu kecubung nggak? Ganja versi murah. Nah, iya kan nggak usah beli, nggak usah apa, tinggal lari ke kebun cari yang kayak trompet, itu ciri-cirinya begitu. Atau ada yang belum tahu kecubung? Ada, nggak usah malu, gitu loh. Tenang, nggak dihina di sini, dibully paling. Kecubung, apakah masih tetap mubah? Hah? Tadi ada tembakau, ada cengkeh, campur kecubung sedikit, malah tambah sedap. Dihisap, bahaya. 7. Oh iya, tambah 5.
Itu bisa menyebabkan itu. Loh kok enak itu loh. Lama-lama enak, jangan joprak. Apakah tetap mubah? Jadi tidak mubah lagi. Karena ada dalil yang mengharamkan. Apa? Tadi yang menyebabkan muskir dan muftir. Yang menyebabkan muskir dan muftir. Apa muskir dan muftir itu apa? Menghilangkan akal dan terganggunya akal. Maka haram. Dan itu najis. Nah, jadi pengharamannya bukan ke tembakaunya, tapi ke, paham di sini? Tetap kalau itu murni tembakau campur ini, tetap tidak masuk. Ya. Satu sisi itu. Jam berapa ini? Ntar jadi 3 pertemuan lagi. 21 lewat 12. Kok udah 1 jam aja ya? Hukum asal benda mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu satu kaidah usul fikih. Contohnya tadi sudah disebutkan banyak. Contoh-contoh dari contoh yang biasa sampai contoh yang nggak biasa. Ya biasa aja sih sebenarnya semuanya. Ya. Ada yang mau memberikan contoh yang lain? Yang masih ragu tentang hal itu? Apa? Bab tadi clear? Bab hukumnya mubah selama zatnya itu zatnya mubah. Ya. Selama zatnya zat yang mubah, gitu. Maka mubah. Kita tidak membicarakan efek ya. Efeknya menyebabkan ABCD itu di luar. Karena satu-satu. Kita membicarakan kaidah usul fikih tentang benda. Seluruhnya, semuanya benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau ada dalil yang mengharamkan, maka benda itu jadi tidak mubah lagi, gitu maksudnya. Paham? Tas tadi hukumnya? Karena ada dalil yang mengharamkan, maka tidak mubah lagi kan? Rokok hukumnya? Karena ada zat, kecampuran zat yang tidak mubah lagi, maka hukumnya haram. Paham dari sini? Bisa menggunakan hal itu? Paham ya? Oke, kita masuk ke hukum asal yang kedua. Hukum asal, kaidah usul yang kedua. Yaitu kaidah usul tentang perbuatan. Nah, sesuai dengan ini, khitabu syari al-muta'alliqu bi af'al al-ibadi. Seruan dari asyari yang berkaitan dengan af'al, yang berkaitan dengan perbuatan al-ibadi, hamba. Berarti perbuatan hamba itu ada hukumnya. Makanya ada kaidah usul fikih. Yang kedua tentang perbuatan. Oke, simak. Al-aslu fil af'al, ulangi, al aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Taqayyad bi hukmi syar'i. Al aslu bil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan, ini kaidah usul yang kedua ya, tentang perbuatan. Tadi tentang benda. Oke. Hukum asal perbuatan taqayyad, al aslu fil af'al taqayyad. Taqayyad apa? Terikat. Ya. Terikat. Taqayyad bi hukmi syar'i, dengan hukum syara. Gitu. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Berarti setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Ada nggak perbuatan yang tidak ada hukumnya? Dengan mengacu kaidah usul ini. Ada nggak? Oke, pelan-pelan. Fahami. Al-aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Kalau ngapalinnya gampang nih. Al-aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Nah, gini. Ini untuk mengingatkan. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Jadi kalau sekilas memahami hal ini, hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Adakah satu perbuatan yang tidak ada hukumnya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak satu perbuatan yang tidak ada hukumnya? Ada? Tidak ada. Berarti seluruh perbuatan manusia yang namanya perbuatan manusia di alam jagat raya ini ada hukumnya. Terikat dengan hukum syara. Begitu. Kicep. Oh, kicep. Ulah kicipan wae gitu.
Dia ting 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 gitu. Kicep, ngedip. Ada hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Mubah. Ngupil. Mubah. Apa lagi? Ngorong. Wah, tak kene. Apa lagi? Hah? Ngomong. Ngomong perbuatan bukan? Ngomong perbuatan bukan? Perbuatan. Ngomong itu perbuatan. Ada hukumnya? Apa hukumnya? Hah? Mubah. Hayo we sebut mubah kabeh. Kita kaji lebih dalam. Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Apa yang harus kita kaji lebih dulu? Kalau perbuatan paham, ya? Yang kira-kira kita harus kaji adalah hukum syar'inya itu. Hukum syara, hukum syaranya itu. Hukum syara ada berapa? 5. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, makruh, haram. mumtaz. Tolong jelaskan, apa itu wajib? Wajib bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Sunnah? Sunnah bila dikerjakan mendapat pahala bagi yang mengerjakan, bila tidak dikerjakan tidak mendapat pahala sunnah. Wah, luar biasa. Makruh? Mubah. Oh, makruh mubah. Mubah dulu. Mubah? Mubah adalah? Boleh. Boleh. Makruh? Lihat contekannya. Online ini online. Seruan yang tidak harus meninggalkannya, bila ditinggalkan mendapat pahala. Terus? Haram? Seruan atau tuntutan yang harus ditinggalkan, bila dikerjakan mendapat dosa. Wah, luar biasa. Faham? Cicing wae. Oke. Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Kita harus tahu hukum syara. Hukum syara itu apa? Tadi kembali ke definisi awal. Khitabu syari al muta'allaqu bi af'alil ibadi. Nah, harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan hukum syara atau seruan itu sendiri, yang dimaksud seruan akan khitab ya. Khitab, seruan. Seruan itu hanya ada 2 sebenarnya. Seruan ada 2. Seruan ada berapa? Seruan ada berapa? Ada 2. Hanya ada 2 seruan itu. Kan kita bahas hukum syar'i, khitabu syar'i, al-muta'alliqu bi af'alil ibadi. Seruan, khitab. Khitab itu ada berapa? Hanya ada 2 khitab itu. Seruan itu hanya ada 2. Yang pertama perintah. Yang pertama tulis ke, nah ditanya ke otonya hodewa ya deh. Seruan itu hanya ada 2. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Udah jelas. Bi awamirillahi wa nawahi, langsung gitu. Oke, seruan hanya ada 2. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Ada yang ketiga? Nggak ada, kan saya bilang hanya ada 2. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Gitu. Sudah ditulis? Nah, yang perintah ada 2. Yang perintah juga ada 2. Berarti nulisnya gimana tuh? Yang tadi yang pertama perintah, kedua larangan. Yang perintah tuh ada 2. Ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Tulis saya lah pokoknya nama gitu. Ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Jazm itu kuat gitu loh. Jazm itu berarti perintahnya kuat gitu. Sudah? Jazm itu kuat, perintahnya kuat. Ada yang ghairu jazm. Berarti perintahnya tidak kuat. Ghair itu tidak, jazm berarti tidak kuat gitu. Ghairu jazm berarti tidak kuat. Bisa difahami ya. Khitab itu hanya ada 2.
kalau mau dibuat bagan. Khitab, judul besar hukum syara, terus ada khitab. Hukum syara itu definisinya khitab syari. Nah, khitabnya kita bahas. Khitab itu ada dua, ada perintah, ada larangan. Ya. Perintah itu ada dua, ada jazm, ada ghairu jazm. Larangan juga sama, ada yang jazm, ada yang ghairu jazm, begitu. Sudah? Jadi piramida tuh. Khitab dulu, ada perintah, ada larangan. Dari perintah itu ada jazm, ada ghairu jazm. Larangan juga sama, ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Apa jazm? Kuat. Berarti perintah itu ada yang kuat, ada juga yang tidak kuat. Perintah yang kuat, perintah yang jazm kita sebut dengan fardu. Tulis. Perintah yang kuat atau yang jazm kita sebut dengan fardu, karena perintahnya kuat gitu loh. Jadi ada perintah yang itu diperintahkan dengan qarinah. Qarinah itu indikasi atau tanda-tanda. Qarinahnya kuat, diancam kalau misalkan itu tidak dilakukan. Nah, itu berarti qarinahnya kuat perintahnya. Aqimus shalah, dirikan salat. As-sholatu imanuddin, sampai dibegitukan. Yang enggak sholat atau yang rusak sholatnya, yang bolong-bolong sholatnya, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran sangat dahsyat dan siksaan yang sangat pedih. Nah, berarti itu perintah yang kuat, jazm. Paham di sini? Kita sebut dengan fardu atau wajib. Nah, ini juga bahasan tersendiri nih, fardu dan wajib. Bedanya apa? Ayo. Apa bedanya fardu dan wajib? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Ada bedanya nggak fardu dan wajib? Tidak berkomentar. Ada salah satu imam mazhab yang membahas fardu dan wajib, ya. Fardu itu qat'i perintahnya. Wajib itu ghairu qat'i. Artinya jelas, tertera, jelas maknanya, jelas penunjukannya, itu fardu. Nah, bahasan kita tidak ke sana. Itu hanya sisipan saja. Ingat, bahasan kita adalah kerangkanya, ya. Kerangka dasar membentuk pemahaman Islam. Kerangka dasar dalam dalam memahami Islam. Jadi perintah, ada khitab, seruan, ada perintah. Perintah yang jazm kita sebut dengan fardu. Yang ghairu jazm kita sebut dengan sunnah, gitu. Yang ghairu jazm kita sebut dengan sunnah. Larangan juga sama. Larangan ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Larangan itu berarti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaksanakan, kalau tetap dilakukan, awas ini. Tak bejek-bejek. Allah nggak pernah bilang bejek-bejek. Tapi memang dihancurkan sehancur-hancurnya. Pernah ada yang digigit nyamuk? Ada yang punya anak cung di sini? Atau yang baru punya anak di sini? Anaknya digigit nyamuk di depan mata bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya? Gimana? Heus nyamuk, jangan gitu nyamuk. Saking sayangnya sama si anak, jangan membangunkan si anaknya. Gimana caranya supaya si nyamuknya pergi dulu? Saya pindah ke sini si nyamuk, ngeledek dia. Bapaknya ngapain? Dia apain biasanya? Dimatiin. Kenapa nggak bilang dibunuh antum ngomong kayak gitu? Sama kan? Sama. Puas dengan digini doang. Ih, mati. Loh, pengalaman. Nyamuk anak kita yang masih merah misalkan. Digigit, bunyi lagi, wah, gara-gara si nyamuk. Bapaknya ngapain? Pasti sedapat mungkin diburu itu nyamuk. Waduh, diburu. Setelah dapat,
dimatiin. Cukup dimatiin biasanya? Enggak. Pus. Masih kurang puas juga. Ledot. Gitu enggak? Nah gitu. Padahal udah mati itu. Masih kurang puas juga, diledot kan gitu loh. Nah, diledot kan tuh. Dipeledkeun. Bahasa Indonesia apa dipeledkeun? Ditempelin begini dong. Dipites. Artinya ya begitulah kita kalau ingin nggak puas gitu, saking jengkelnya, keselnya. Tahu nggak? Allah ketika mengancam, kalau ada larangan yang Allah jalankan, itu diancam oleh Allah. Lebih daripada kita kepada nyamuk. Lebih daripada kita kepada nyamuk. Tangkap, just, hedot, selesai sekali. Allah tidak begitu. Ambil, hancurkan, bakar. Hancur, hangus, jadikan lagi. Hancurkan, bakar, hangus. Selama ribuan tahun. Jadi lebih dahsyat lagi. Kalau ada larangan, terus kemudian larangannya dilakukan oleh manusia. Nah, itu jazm. Ya. Larangan yang bersifat jazm. Bersifat kuat larangannya. Kita sebut dengan haram. Ya, kita kenali dengan itu haram. Jadi haram adalah sebenarnya larangan Allah yang sifatnya kuat gitu loh. Sifat larangannya kuat. Jazm. Haram. Maka nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan, ancamannya dahsyat dari Allah. Nah, itulah haram. Faham di sini? Satu lagi. Ada larangan tapi larangannya ghairu jazm, nggak kuat. Kita fahami dan kita sebut itu dengan makruh. Begitu. Udah ada apa tuh 4? Ya, dari khitab. Khitab itu seruan. Seruan ada yang bersifat ada perintah, ada larangan. Perintah ada yang jazm, biasa kita sebut dengan fardu atau wajib. Perintah yang ghairu jazm, biasa kita sebut dengan sunnah. Larangan yang jazm, biasa kita sebut dengan haram. Larangan yang ghairu jazm kita sebut dengan makruh. Udah, khitab itu hanya ada 2. Gitu. Dan masih sanggup nggak nih? Lanjut ya. Di antara perintah dan larangan ada yang tengah-tengah. Namanya mubah. Begitu. Ada berapa tuh? Ada 5. Berarti kaidah usul, kembali ke kaidah usul. Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum syar'i yang mana? Seruan. Seruan yang mana? Perintah dan larangan. Jazm, ghairu jazm. Ada yang kuat dan tidak kuat. Dan di antara perintah dan larangan ada yang tengah-tengah. Namanya mubah. Berarti ada berapa? Ada 5 hukum syara itu. Hukum syara ada berapa? 5. Ada 5. Kita sebut dengan fardu. Urutannya harus jelas nih, harus tidak boleh ketukar-ketukar. Yang pertama, hukum syara itu adalah fardu. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Begitu. Paham di sini? Ini cari-cing wae. Keur nulis apa emang kita paham? Paham? Ya, seruan itu hanya ada 2, perintah, larangan. Di antara seruan dan larangan ada yang tengah-tengah. Namanya mubah. Nah, seluruh perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, terikat dengan yang 5 itu. Makanya tadi bentuknya gini, ngafalinnya. Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i gitu. Fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Gitu. Sudah? Jangan lama-lama nulisnya. Yang difahami oleh antum aja lah. Nggak usah dibagus-bagusin. Lama itu dibagusin. Oke. 2 kaidah usul fikih kita bahas dan definisi hukum syara. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Ada?
Sok silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Gak usah ragu. Hukum syara berarti ada berapa? Ada 5. Hukum syara itu hanya ada 5. Atau kita sebut dengan ahkamul khamsah. Hukum yang 5. Kalau ada yang bilang ahkamul khamsah, mana saja? Fardu, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Begitu. Nah kalau definisi tadi, fardu definisinya apa? Seruan atau perintah dari Allah yang sifatnya kuat atau jazm. Gitu. Yang ketika dilaksanakan maka Allah akan berikan kemuliaan. Ya. Perintah Allah yang sifatnya kuat hukumnya fardu atau wajib. Ketika dilaksanakan Allah akan berikan imbalan. Allah akan berikan tunjangan, masa tunjangan? Allah akan berikan balasan. Yang balasannya itu dahsyat dari Allah. Kebaikan yang sangat besar dari Allah. Yang sangat banyak dari Allah. Fardu itu fardu. Terus kemudian sunnah. Sunnah berarti apa? Perintah Allah. Ya. Yang sifatnya ghairu jazm. Tidak kuat. Kenapa tidak kuat di sini? Karena ketika perintah oleh Allah diperintahkan, dilaksanakan, Allah akan berikan kebaikan, Allah akan berikan imbalan, yang imbalannya luar biasa dari Allah. Kadang disebutkan, kadang tidak. Tapi bagi yang tidak melaksanakan seruan itu, maka bukan tidak apa-apa, dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah, gitu. Bukan tidak apa-apa. Tapi itu dosa. Memang itu kan kita bahasin itu begitu kan? Seruan, perintah yang jazm itu diperintahkan oleh Allah dan itu dilaksanakan oleh kita, Allah akan berikan balasan yang sangat besar, sangat luar biasa balasannya. Tapi kalau kita langgar, kita tinggalkan perintah itu, maka Allah akan ancam dengan ancaman yang sangat keras juga. Karena jazm. Tadi kan? Karena jazm. Dikuatkan, diperintahkan, harus dilaksanakan. Maka tidak boleh tidak, bukan pilihan itu mah. Harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, Allah ancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Tadi dipeletkeun teh. Mending gitu, ribuan tahun dibegituin. Ayo. Jadi lagi. Peletkeun deui. Ribuan tahun dipakai gitu kerjaannya. Antum mau digituin? Itu gambaran saja. Gambaran saja. Berarti siksa seperti itu bagi yang tidak melaksanakan fardu. Sunnah itu berarti Allah perintahkan. Bagi yang melaksanakan Allah akan berikan kebaikan. Allah akan berikan imbalan. Allah akan berikan pahala yang kita kenal dengan pahala. Bagi yang tidak melaksanakan seruan itu maka ya mereka tidak dapat apa-apa. Ya. Tidak dapat apa-apa. Oke, larangan sekarang. Larangannya yang jazm, yang kuat. Larangan itu harus ditinggalkan karena itu dilarang oleh Allah. Ketika kita tinggalkan, maka Allah akan berikan kebaikan. Allah berikan pahala. Kebalikan dari yang fardu. Ya. Dulu saya kasih contoh apa sih? 4 orang ya. 4 orang naik gunung. Ada 1 orang bawa penghangat tubuh sih ya. Apa? Kompor bukan. Minuman penghangat tubuh. Apa? Jahe merah? Bukan. Bukan wedang tadi. Apa tadi? Kopi tiis. Atau malah nanti ya di gunung mah. Beda lagi kasus itu mah. Bermodal dikit. Penghangat tubuh apa biasanya? Apa? Bir. Gak usah ragu-ragu. Bir peletok. Ya semacam itu gitu loh. 4 orang naik gunung bawa itu. Namanya siapa? Ayo nggak tahu nih. Namanya contoh. 4 orang, yang satu bawa hal itu. Kemudian ini penghangat tubuh. Yang satu bilang, wow, boleh nih dia minum. Yang satu bilang,
itu tidak baik untuk kesehatan. Saya tidak mau. Yang satu bilang, astagfirullah. Gini, gue yang enggak gitu. Astagfirullah pasti nolak dong harusnya. Astagfirullah. Haram ini haram. Haram ini haram. Dari keempat ini, yang selamat yang mana? Cuman satu yang meninggalkan, ya. Yang bawa, jelas dia yang bawa, ya. Provokatornya dia yang bawa, yang nyebar. Yang ini dia tidak tahu, tapi dia minum, tetap minum kan? Afal dia kan, perbuatan dia. Terus yang satu meninggalkan, dia meninggalkan nggak minum, tapi alasannya bukan karena Allah, alasannya karena kesehatan, nggak dapat apa-apa dia, nol dia, nggak dapat apa-apa. Kalau yang ini, dia tahu, dia meninggalkan karena Allah. Nah, dia dapat pahala. Nah, itu maksudnya tadi yang ada larangan. Kalau itu kita tinggalkan, maka akan dapat pahala. Nah, itu yang ini nih. Kalau yang ini kan meninggalkan bukan karena Allah. Ya. Karena kesehatan dia. Aduh, itu merusak kesehatan. Kolesterol, bukan ya. Makan lagi. Dan seterusnya ya. Artinya meninggalkan bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan karena Allah, maka dia tidak dapatkan pahala meninggalkan larangan itu. Nggak dapat ya. Cuma satu yang dapat pahala. Paham di sini? Nah, berarti ada larangan. Larangan itu harus ditinggalkan oleh kita. Jadi ketika ada masanya, kita tinggalkan. Astagfirullahaladzim. Kalau maksa sih, kan gua nggak enak jadinya. Sama aja. Ya, jadi kalau ada pesan patah tuh jangan tepuk-tepuk katanya. Jadi kalau ada larangan itu kita tinggalkan, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Good. Larangan dilaksanakan, tadi habis sudah. Dihabisi sama Allah nanti. Haram itu hukumnya. Nah, ada larangan yang ghairu jazm, larangan yang tidak kuat, gitu loh. Allah larang, tetapi tetap dilaksanakan. Dilarang oleh Allah, tapi ghairu jazm, tidak kuat. Jadi yang meninggalkan itu kebaikan untuk yang meninggalkan, yang melakukan itu nggak dapat konsekuensi apa-apa. Artinya nggak dapat ancaman dari Allah. Siksaan nggak ada, diancam juga enggak. Disiksa apalagi ya enggak. Tapi itu dilarang oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan makruh. Disebut dengan Jadi makruh itu paham sekarang? Itu larangan Allah. Tapi Allah tidak memberikan konsekuensi apa-apa kalau si hambanya itu melakukan larangan itu. Karena Allah tidak memberikan nggak jazm, nggak kuat, nggak ada ancaman apa-apa. Itu disebut dengan apa contohnya? Apa contohnya? Cerai. Betul, cerai. Cerai itu makruh. Perbuatan mubah yang Allah benci, gitu kan. Cerai itu. Berarti kan makruh kan? Ada konsekuensi apa? Enggak ada di situ. Apalagi? Yang lain dong. Kenapa? Makan bawang. Bawang apa? Pas sholat bau bawang. Makan bawang merah. Geragas sama tante itu. Bawang merah dimakan. Kenapa? Jadi kita masih membawa bau-bauan pas. Bau-bauan kayak bau badan maksudnya. Bau yang nggak enak, emang ada bau yang nggak enak. Nah ini terminologi ya, istilah. Nih kita kadang-kadang menyebutkan bau dengan wangi itu beda ya. Wangi itu untuk yang enak, bau itu yang nggak enak, benar? Begitu. Padahal itu sama saja, ya kan? Bau apa ini? Bau duren. Enak juga. Bau apa ini? Burket. Gak enak. Lu kok bau sih? Lu kok wangi sih? Kan gak gitu ya. Itu terminologi, nanti kita bicarakan. Ya. Oke, makruh. Kita bicara makruh sekarang. Apa contoh makruh? Tadi yang
bau-bauan ketika sholat. Apa itu? Nggak jelas itu ngomongnya. Bawang, itu contoh muntah banget itu bawang. Apa petek itu? Petek bau nggak? Duren apa nggak bau? Wangi tadi. Tadi. Kan ini ada ilat nanti. Ilat itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum gitu. Asal atau sebab terjadinya hukum itu ilat namanya. Dan tempat bawa makan duren, ternyata tidak semua duren ya yang bisa menyebabkan bau. Karena duren yang sudah matang dan itu ada fermentasi di sana secara alami, maka dia biasanya mengeluarkan aroma. Yang suka durian ini nggak masalah, oh ya udah, emang tuh suka kan. Yang nggak suka bermasalah. Bahkan di beberapa wilayah itu dilarang membawa durian gitu. Di pesawat, di apapun itu nggak boleh, karena disamakan dengan bau sampah katanya. Langsung nggak terima kan tuh. Iya, di Eropa sana tuh nggak boleh. Di Eropa sana, ini yang goblok kita atau mereka? Lagi ya, makanan enak kayak gitu kok sampai nggak mau mereka itu. Mereka nggak mau, muntah mereka itu kalau nyium bau durian. Cemen, berarti kan mereka durian kayak gitu. Di sini mahal kan, belum tentu pada makan semua. Oke, berarti kalau kita makan durian atau makan bawang apa dulu? Bawang merah, bawang bombay atau bawang apa? Yang itu menyebabkan bau ketika sholat, maka itu makruh hukumnya. Ya. Tapi kalau tetap dilakukan gimana? Tetap dilakukan atau tetap makan? Ya. Allahu Akbar. Amin. Sebelahnya. Astagfirullah. Bagaimana hukumnya? Makruh. Yang makruh sih yang makan itu, memakannya itu. Terganggu kan dia. Faham makruh ya? Faham? Jadi larangan dari Allah, tapi tidak ada konsekuensi apa-apa ketika larangan itu tetap kita lakukan gitu. Kalau belum paham contoh yang lainnya lah. Apa kira-kira? Makan berlebihan. Makan berlebihan. Ada yang tersinggung? Makan berlebihan apa makruh? Bagi antum mungkin 2 porsi berlebihan, bagi kan Mansyah 2 porsi belum apa-apa katanya itu. Iya, makan berlebihan makruh. Makruh butuh dalil nggak? Hah? Makruh butuh dalil nggak? Iya, ada dalilnya. Ya. Ada yang disebutkan. Entah itu dalil istinbat atau dalil yang sorohan, yang jelas disebutkan, atau yang digali dari dalil itu. Yang gampang nggak? Contoh yang lain lah. Apa? Yang makruh. Apa makruh? Pernah dengar? Kentut ketika puasa. Boleh nggak? Boleh. Kata saya nggak boleh. Kentut di air. Hah? Kentut di air hukumnya apa? Lagi puasa? Makruh. Sikat gigi ketika puasa hukumnya? Ini beda pendapat ini. Ada yang bilang makruh, ada yang tidak, selama itu masih pagi. Yang makruh itu ba'da zuhur sampai maghrib. Loh, iya. Itu makruh itu, betul. Sikat gigi siang hari itu makruh hukumnya. Itu kan nggak diminum kan? Nggak dimakan kan? Nggak ditelan kan? Hei, jangan-jangan atau telan nih? Nggak sengaja tat. Lah nggak sengaja itu kan sengaja itu apa? Sikat giginya kan sengaja dengan sadar. Gitu. Itu makruh. Asal tidak ditelan, telan batal. Selama tidak ditelan berarti makruh, udah. Wah, pulang dari sini puasa 3 kali. Sikat gigi, ba'da zuhur. Karena itu menyebabkan segar dan seterusnya. Itu makruh ya.
Apalagi? Dan seterusnya. Kita terbatasi waktu nih. Dikit lagi. Tadi sudah fardu, sunnah, makruh, haram. Sudah ya. Contoh dengan penjelasannya. Sekarang yang mubah. Nah, mubah inilah yang paling banyak. Ini sekali lagi kita ingatkan, bicara tentang perbuatan, ya. Bukan bicara tentang benda lagi, tapi bicara tentang perbuatan. Bagaimana tadi kaidah usulnya? Al aslu fil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Ulangi. Al aslu fil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Ingat, lihat. Al aslu bil af'al fil af'al taqayyadu bihukmi syar'i. Ma makna hukum syara'? Khitabu syari' al muta'alliqu bi af'alil ibad. Khitab yang mana? Seruan, perintah, larangan. Perintah ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Larangan ada yang jazm, ada yang ghairu jazm. Di antara perintah dan larangan ada mubah gitu. Makanya ada 5. Ya, terikat dengan hukum syara'. Berarti terikat dengan hukum yang 5. Seluruh perbuatan kita, aktivitas kita itu terikat dengan hukum syara'. Ya. Makanya tadi ngupil, hukumnya apa? Mubah, yang tengah itu. Duduk hukumnya? Duduk hukumnya? Oh, kok malah jadi ini? Iya benar, mubah. Mubah, tapi kadang duduk itu kalau diidofahkan, dikaitkan dengan duduknya di mana? Nah, begitu. Kalau duduknya di Las Vegas, jauh amat. Di tukang koprok. Gitu maksudnya. Itu tidak mubah lagi. Nah. Duduknya di tukang koprok itu tidak mubah lagi. Loh iya, lihat doang, betul, hanya hadir di situ, liko di situ, liko, ngariungnya. Oh, berapa? Enggak, saya cuma lihat aja. Itu tidak mubah lagi, itu sudah tidak mubah duduknya di sana. Nah, hadir di majelis, duduk juga kan? Hukum asalnya mubah, tapi tidak mubah lagi. Duduknya selama berapa lama itu sudah tidak mubah lagi, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Berapa lama duduknya, sampai ke pinggang pada pegel-pegel, itu akan Allah berikan ganjaran atau imbalan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena duduknya doang. Jadi tidak mubah lagi kan? Begitu. Apalagi? Batuk hukumnya? Mubah. Ini jawabnya udah mulai hati-hati nih. Oh iya, berarti antum sudah mulai paham gitu. Jadi nggak ngasal. Iya kan? Kita nggak boleh ngasal. Karena hidup kita ini memang ada tujuan Allah menciptakan kita. Nah, tujuannya kita mulai sedang pahami dan sedang talab ilmu, dan kita bentuk kerangkanya. Ya, kita pahami kerangka dalam memahami Islam. Ada hukum syara', fardu, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi seluruh perbuatan manusia itu terikat dengan itu, dan pasti ada hukumnya. Kembali ke contoh awal, rokok, udut. Ini masih ada waktu sekitar 6 menit. Oke, pertanyaannya, rokok hukumnya? Mubah. Merokok hukumnya? Ulangi, rokok hukumnya? Merokok hukumnya? Betul, tergantung apa? Selesaikan dong. Tergantung hukum syara' gitu. Karena rokok itu benda, jadi hukum benda, mubah. Merokok itu perbuatan terikat dengan hukum syara'. Bisa fardu, walah, rokok fardu. Loh iya, jangan diketawain, serius itu. Bisa jadi rokok itu fardu, merokok itu fardu, bukan rokok, merokok itu fardu. Bisa jadi merokok itu fardu. Kan ingat konsepnya tadi, al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Rokok
benda mubah. Merokok perbuatan. Ya, bedakan itu. Bisa ya? Ya mau ngepap tadi mah, pap mubah, ngepap pap apa? Iya. Itu tergantung. Tergantung dengan hukum syara. Bisa fardu dia itu. Bisa sunnah wala sunnah. Bisa mubah, bisa makruh, bisa haram begitu. Jadi jangan asal sembarang menghukumi sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Oke, contoh merokok fardu gimana? Betul. Atau ngaji sama siapa itu? Ini siapa gurunya nih? Betul. Ada driver ojol atau driver bus. Ramadan. Muatan penuh. Capek, mata berkunang-kunang, merah, segala macam. Emang dari kecilnya, emang kalau ngudut itu dia bisa tenang, bisa enjoy, bisa staminanya langsung on lagi. Gak ngudut dia. Maka ketika dia berangkat, langsung segala macam. Kalau dia ngudut, maka dia akan jereng lagi. Gitu. Maka pada saat itu hukum ngudut apa? Oh fardu, iya, wajib deh itu membawa keselamatan dari para sewanya, penumpangnya. Ya apa ya? Oke, masih kurang ini. Dokter bedah. Coba, dokter bedah nggak bisa konsentrasi, masalahnya serius. Dia kalau nggak ngudut, wah dokter ngudut. Apa kurang ekstrim ini contohnya? Banyak. Misalkan butuh konsentrasi tinggi, hakim atau pemutus perkara qadhi gitu loh, dalam memutuskan perkara ini siapa yang bersalah ini hukumnya mati ini, dan tidak boleh salah dalam memutuskan. Bingung dia itu, harus konsentrasi, dan biasanya kalau konsentrasi itu harus ngudut. Misalkan dia emang tukang ahlu hisab jadinya, maka dia harus ngudut itu untuk menjernihkan. Karena kalau tidak ngudut dia nggak konsentrasi, salah dia nanti, bahaya terhadap penumpang, bahaya terhadap pasien. Maka ngudut itu menjadi harusan bagi dia. Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Jadi masuk mana nih? Yang sunnah. Masa ada ngerokok sunnah? Saya kesulitan cari contohnya. Ya mungkin itu bisa menambah sedikit konsentrasinya, dan wallahu alam. Ada yang mubah dan kebanyakan mubah. Ya, merokok itu mubah, kebanyakan mubah. Ada yang makruh, bukan rokoknya tapi merokoknya. Kita bicara masalah af'alnya. Merokok, samping kiri seumur umur nggak pernah ngerokok, dan jijik saya ngerokok. Kalau ada yang ngerokok saya ambil, saya banting, saya hancurin. Nah, nggak boleh antum merokok di samping dia, kan dia terganggu. Maka makruh itu antum mau ngerokok di situ. Jangan angkot apa lagi, pap lagi. Yang asapnya banyak kan, pap itu. Ada yang geluh sama kayak gitu itu. Oh, sampai digituin itu. Itu isi angkot itu asap semua. Itu ada yang benci di situ. Maka antum nggak boleh di situ, makruh itu hukumnya. Antum bikin pengumuman dulu, bolehkah saya ngepap di sini? Ya boleh-boleh saja antum tanya kayak gitu. Supaya tidak ada yang terzolimi. Kalau ada yang terzolimi maka makruh hukumnya. Haram. Ketika satu isepan itu langsung menghentikan seluruh aktivitas alveolus. Nah apa alveolus? Alveolus itu yang terkecil dari paru-paru. Ada jutaan alveolus. Paru-paru tahu? Tahu paru-paru? Paru-paru. Di Padang suka ada tuh paru. Udah tambosi. Paru-paru itu kan kalau hisap katanya itu rusak satu alveolus itu. Ada berapa ratus alveolus rusak, terbakar. Hitam makanya. Itu bukan alasan pengharaman, bukan. Karena manusia ini kan ada pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh itu ke atas, berkembang itu ke nah, bukan itu maksudnya. Berkembang itu adalah mereboisasi ya, memperbaiki yang rusak. Nah, itu berkembang. Kalau bertumbuh itu ya bertumbuh. Ya, kalau berkembang itu berarti yang rusak dia perbaiki. Nah, tidak selamanya
ngudut itu terus kemudian alveolusnya mati. Karena ada namanya perbaikan, ada yang perbaikan, ada yang cepat, ada yang enggak. Tapi ketika itu sudah tertutup, sudah stadium berapa itu? Sudah stadium yang sangat akut, seisep saja itu sudah hampir dipastikan dia akan menyebabkan kematian. Maka pada saat itu merokok hukumnya haram. Zolim dia terhadap dirinya sendiri. Karena menyebabkan akut terhadap dirinya pada saat itu. Jadi kalau dipastikan antum itu akan menyebabkan doror pada diri sendiri, pada saat itu dipastikan itu. Sebatang lagi bapak kalau sebatang lagi nih, bapak sebatang lagi loh pak, ini pak, habis ini, nyawa sudah di ujung batang, di ujung batang. Nah itu maka haram itu hukumnya merokok. Paham di sini? Hukum rokok dan merokok, hukum pap dan mengepap. Jadi kalau papnya, rokoknya benda, hukumnya mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan kemubahannya itu. Berarti kalau ada zat yang diharamkan maka berubah hukumnya, tidak lagi mubah. Menjadi sesuai dengan keharaman zatnya. Merokoknya, mengepapnya, kok nggak enak masih ngomong mengepap? Biasanya apa sih? Paping. Halah. Hah? Pape mereknya. Melakukannya, merokoknya itu perbuatan. Maka kalau perbuatan bukan lagi ke benda, tapi ke af'al. Ada 5 hukumnya, kemungkinan 5 hukumnya. Fardu, mubah, makruh, fardu, sunnah, mubah, makruh dan haram. Seperti itu. Kita baru membahas 2 kaidah usul fikih. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? 2 menit lagi. Fahim tuh? Kira-kira paham di sini? Nanya beneran ini saya. Karena tujuan kita ini bukan sekedar materi, bukan hanya sekedar ngisi waktu malam, enggak. Al-Fakir harapkan setiap materi yang kita kaji itu bisa diserap, difahami. Kalau bisa ditabani. Gitu. Kalau ada yang tidak paham, ya tanyakan makanya. Ditanyakan. Paham semua? Ada soal? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalaupun ada nanti di rumah mungkin baru ini boleh sampaikan di grup. Ya, sampaikan pertanyaan terkait dengan materi kemarin dan seterusnya, sampaikan di grup. Nanti kita kumpulkan, kita bahas, ya. Baik, hadiratul kiram rahimakumullah. Al-Fakir mohon maaf dalam penyampaian materi kali ini mungkin ada yang tersinggung, ya mohon dibukakan pintu maaf. Kan saya kan nggak tahu antum tadi yang digituin ada yang sakit hati atau enggak. Ketawa sih depan saya karena banyak orang. Dalam hati mengkerut, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.